Jadi untuk mata kuliah videografi kita, tugas terakhir adalah membuat konten video dengan ide kreatif masing-masing. Kemudian nanti tugas berikutnya, tadi akan memberikan tugas untuk membuat video klip ya. Video klip, tapi tugasnya kelompok. Ya. Jadi tugasnya kelompok untuk membuat video klip. Ini Rizkon. Rizkon? Halo Rizkon? Halo Pak, ya. Ya. Kan nanti adanya dibentuk kelompok, masuk kelompok kelas sore atau kelas pagi? Saya kalau kelompok bisa, tapi itu Pak, saya bisanya sore. Ya, ya. Kalau mau digabungin nggak lagi juga nggak apa-apa. Oh, ya. Jadi nanti bisa berkomunikasi kan lewat digital juga ya. Karena tugasnya kan nanti untuk video klip ya. Nanti bisa berkolaborasi. Nah, kira-kira gimana untuk kamu nih ya? Yang paling dekat bisa berkolaborasi siapa sama kamu? Ya, saya mending pagi aja nih Pak. Ya. Sekarang Ya. Berarti ya. Jadi nanti untuk tugas kelompok pembuatan video klip ya, untuk musik ya, video klip musik itu sore itu dibagi 2 kelompok ya. Sedangkan pagi nanti jadi anggotanya bisa 2 bisa 3 ya. 2 bisa 3. Tadi Pak itu sudah bikin daftarnya di WA ya. Nanti sekaligus kita akan bagi kelompoknya sekalian ya. Namun sebelumnya Pak Edi akan memberikan beberapa penjelasan dulu tentang tugas pembuatan video klip ya. Tapi sebelum itu gimana? Sudah jadi? Sudah diupload di Classroom? Berarti saya baru melihatnya baru 3 orang. Sigit sudah jadi Sigit? Sudah Pak. Sudah diupload? Belum Pak, ini sudah jadi. Mau diupload. Mau diupload nanti. Nanti diupload ya. Jadi di sini Pak Edi melihat. Iya Pak. Videografi ya. Awas. Baru 3 orang yang mengumpulkannya. Yang lain 2. Rizkon? Punya Rizkon sudah jadi? Belum Pak, ini masih tak rapikan. Ya. Sudah tak susun, cuman masih belum rapi sama efeknya itu juga belum tambahkan juga Pak. Oke. Minggu ini diselesaikan ya? Karena kita sudah beralih ke Insya Allah. Ya. Baik, langsung saja Pak Edi akan bagikan dulu. Jadi nanti kalian akan membuat video klip untuk musik ya. Ya. Di sini ada beberapa kaidah yang bisa digunakan ya. Artinya bahwa teknologi digital yang ada di sekitar kalian itu memungkinkan kita bisa membuat yang dulu membutuhkan peralatan yang yang sangat berbiaya mahal ya. Sekarang kita juga bisa menciptakan video-video klip musik yang sifatnya amatir untuk berlatih ya. Dimana
kita mengembangkan ide-ide kita dan bisa mewujudkannya ke dalam sebuah karya videografi itu di dalam teknologi yang mutakhir itu sangat difasilitasi, ya. Sehingga tinggal kekuatan imajinasi atau kekuatan kreatif itu yang perlu diasah, ya. Jadi kekuatan kreatif baik dalam pengolahan teknis ataupun ide-ide, gagasan-gagasan kreatif, ya, ataupun yang merujuk pada permainan-permainan teknis, baik itu editing ataupun produksi gambar video, ini bisa digunakan dengan peralatan yang ada di sekitar kita. Ya. Teknologi yang semakin canggih menjadikan kita itu menjadi lebih mudah untuk mengaksesnya. Itu tanda kecanggihan sebuah teknologi. Ya. Jadi tidak terlalu rumit dan tersedia. Ini effort dari para perancang teknologi yang kemudian mereka membuat semakin simpel di dalam penggunaannya. Tapi sesungguhnya teknologinya sangat canggih. Nah, di dalam pembuatan video nanti juga kalian bisa mengoptimalkan ide-ide gagasan, konsep dengan biaya yang tentu tidak terlalu mahal, ya, ataupun bahkan dengan budget yang sedikit, ya, karena dengan teknologi digital ya semua peralatan ada di sekitar sudah kalian adakan. Hanya tinggal mungkin biaya transport dan lain sebagainya yang berkenaan dengan aspek pelaksanaan produksinya itu sendiri. Tapi kalian juga tergantung ide kreatifnya, ya. Dengan budget yang kecil pun sebenarnya tidak menutup kemungkinan dengan ide-ide kreatif menghasilkan karya yang baik, ya, karya yang kreatif, ya. Kemudian, tapi seberapapun anggarannya tentu perlu dipertimbangkan, ya. Jadi, tentu ide-ide itu harus dituangkan, ya. Ide-ide kreatif itu jangan sampai hanya ada di kepala, karena kadang-kala pikiran kita itu dengan pikiran yang memiliki banyak cabang berpikir, ya, semakin banyak pikirannya kadang-kala otomatis otak kita akan merekam hal-hal yang dianggap penting saja, ya. Ya, kemudian tapi ketika kalian mencurahkannya ke dalam sebuah catatan-catatan, ya, atau kalau Pak Di sering katakan kalian harus menyiapkan konsep, ya, menuliskan konsep, ya, di dalam catatan, ya. Nah, sekarang pensilnya dan buku catatannya itu menggunakan komputer juga, menggunakan PowerPoint, ya, Word, dan itu bisa dikembangkan dan ditambahkan kapan saja konsep catatan-catatan konsep tadi, ya. Jadi kalian siapkan, tentu nanti prosesnya kita akan menyiapkan konsepnya terlebih dahulu, konsep dari video klip yang kalian akan kembangkan. Nah, untuk bisa membangun ide ataupun konsep yang bagus, tentunya butuh referensi visual ataupun referensi teknis. Nah, tentu kalian banyak melihat contoh-contoh video-video klip ataupun tutorial-tutorial video pembuatan video klip, ya, yang banyak tersebar di dunia maya, ya, itu menjadi referensi, ya. Ataupun menonton video klip yang telah dibuat oleh para videographer, ya, seperti apa mereka menuangkan gagasannya dalam karya videonya, itu kalian bisa menjadikan referensinya. Nah, untuk kali ini kita tidak akan menerapkan video klip itu dalam sebuah band ataupun sebuah kelompok band yang ada, ya. Tapi kalian menggunakan
musik yang sudah ada saja. Jadi videonya adalah musiknya adalah dari yang sudah ada saja. Tapi tidak menutup kemungkinan misalnya kalian punya kawan yang punya talenta untuk bermain musik, ya. Nah, misalnya tetangga, kakak, ya, itu yang mereka punya kemampuan untuk bermain musik, misalnya menggunakan gitar, ya. Bisa saja kalian libatkan, ya, dari talenta mereka untuk dijadikan video klipnya. Nah, itu terserah kalian nanti. Ya. Nah, tentu tantangannya akan berbeda kalau kalian melibatkan proses kreatif ini, melibatkan band yang langsung, ya. Nah, tentu akan berkolaborasi dengan mereka. Seperti tadi Pak dikatakan, tidak harus dengan band yang asli. Nah, tentu kalian akan memilih lagunya terlebih dahulu. Ya. Jadi lagu yang akan kalian pilih itu harus betul-betul diresapi terlebih dahulu, ya, supaya mengetahui karakteristik dari lagu tersebut. Lagu yang sifatnya balada, misalnya kayak Iwan Fals, ataupun lagu dengan genre rock, ataupun dengan genre romantis, lagu-lagu melo Malaysia, misalnya gitu, ya. Berbeda tentu, ya. Jadi kalian harus mendengarkan lagu yang akan dibikin video klip tersebut dan kenali bentuk lagunya tersebut, karena sebuah lagu pasti karena dia merupakan komposisi, kalian juga dilatih untuk menangkap sebuah komposisinya. Tapi walaupun mediumnya adalah komposisi visual, maka lagu-lagu tersebut kalian tangkap karakteristiknya. Ya. Nah, ini perlu dengarkan terlebih dahulu untuk mengenali karakteristiknya. Ya. Bahkan kita berusaha untuk mengenalinya karena kadangkala segmen dari para pendengar, ya, atau pemirsa video klip kalian nanti adalah orang baru. Jadi kita juga bisa menangkap karakteristik lagu seolah-olah kita ini sebagai pendengar yang baru. Ya. Jadi lalu perasaan apa yang muncul dari lagu tersebut, ini berarti kan ekspresi. Ya, kita tulis itu bagian dari kita mengenal karakter lagu tadinya. Ya, di sini kalau kita cobakan di sini bagaimana kita menanggapi lagu tersebut, apakah kita ingin berdansa, berjoget, ya, atau kita terpengaruh, terinspirasi ataupun terpengaruh lagu tersebut. Ya. Nah, itu reaksi-reaksi pengalaman batin tadi itu dicatat, ya, menjadi ide-ide yang nanti bisa dikembangkan. Jadi bahwa mendengarkan lagu tersebut menimbulkan imajinasi, menimbulkan pengalaman-pengalaman batin, ataupun bahkan mendorong melakukan suatu tindakan-tindakan tadi, misalnya bergoyang, menangis, bergembira. Nah, itu suasana hati itu coba diidentifikasi, dicatat, ya. Nanti itu menjadi landasan dalam konsep video klipnya, ya. Nah, tentu kenapa ini nanti dibikin kelompok, karena Pak Edi mencoba untuk agar ide-ide kreatif tadi itu bisa didiskusikan dengan tim kalian, ya. Bagaimana nanti untuk mengembangkan idenya, itu kalian bisa diskusikan dengan
dengan anggota tim, ya. Nah, tentu brainstorming, ya, curah gagasan. Jadi masing-masing anggota kelompok bisa mengemukakan ide, ditulis saja. Idenya dari si A, idenya dari si B, idenya dari si C. Nanti dipertimbangkan. Oh, ide ini bahkan bisa dikombinasi, bisa digabungkan, ya, bisa disepakati untuk dipakai, atau sepakat untuk tidak memakai ide anggota kelompok. Itu juga tidak mengapa. Tapi itulah proses untuk penyempurnaan ide. Ya. Jadi ide-ide yang berkenaan dengan apakah video nanti bisa gampang dikenali, gampang diingat, ya. Karena video tadi akan membantu bagaimana lagu itu direkam dalam memori pendengar, dihayati juga oleh penikmat lagu tadinya. Nah, di sini juga deskripsi dari gambaran ide itu bisa dicatat. Jadi cerita di dalam video itu bisa dicatat, ya. Nah, hal yang perlu menjadi catatan juga tidak harus bahwa penggambaran video klip itu mengandung cerita seperti yang digambarkan dalam liriknya ansih, gitu saja, ya. Tapi juga bisa ide-ide kreatif, bahkan kadangkala ide-ide yang aneh, abstrak pun sekalipun, namun bagus, ya, itu bisa memancing juga perhatian dari para penggemar, ya, band ataupun lagu tersebut. Ya. Jadi bisa saja salah satu strateginya adalah kontras, ya, antara konten liriknya dengan kandungan visualnya, ya. Jadi coba kalian juga kembangkan ide-ide yang tidak biasa. Ya. Jadi kalau kadangkala gambar dengan teksnya itu tidak harus berhubungan, dalam pengertian tidak berhubungan langsung, ya. Bahkan sesuatu yang tidak masuk akal pun, ya, memancing perhatian, ya. Jadi karena ini kesempatan kita untuk mengekspresikan ide kreatif, ya. Tapi itu salah satu strategi juga. Boleh saja kalian penggambarannya itu bisa saja menggambarkan konten isi lirik lagunya. Itu boleh saja. Ini suatu strategi saja, ya. Jadi ini hanya untuk memancing bagaimana ide kreatif itu kalian betul-betul curahkan, ya. Makanya tugas ini adalah kelompok supaya idenya itu dengan kepala banyak orang itu memiliki ide-ide yang berbobot, gitu, ya. Jadi itu konsepnya harus dikembangkan semacam itu, ya. Jadi kemudian kalian juga akan memilih, setelah kalian mengembangkan ide-ide tadi, tentu kalian akan menentukan lokasi nanti akan diambilnya. Ya. Nah, tentu dibutuhkan observasi atau survei lokasi, ya, dimana kalian akan menentukan di mana pengambilan gambarnya. Ya. Nah, bahwa pengenalan lokasi itu sebenarnya yang cocok. Ya, ini kan nanti menjadikan kita akan mengetahui bagaimana lokasi tersebut menjadi setting visual, setting tempat dari pengambilan itu, ya. Nah, tentu karena tempat yang akan kita gunakan itu bukan milik kita, kadang-kala kita harus melakukan pendekatan kepada pemilik lahannya, ya. Ataupun lebih amannya menggunakan lahan-lahan yang gratis, ya,
Termasuk juga dipertimbangkan noise-nya, gangguan-gangguan yang ada, baik gangguan visual ataupun gangguan audial. Jadi misalnya apakah terlalu ramai, ya misalnya terlalu ramai sehingga nanti mengganggu dalam pengambilan video, baik secara visual ataupun secara audio, ya. Nah, kita harus melakukan survei terlebih dahulu. Lalu setelah 2 tahapan tadi, ya, jadi tahapan pertama tadi kalian menyusun konsep, ya, dengan cara brainstorming, curah gagasan. Tadi catatan Pak Edi, kembangkan ide-ide kreatif, bahkan ide-ide yang mengejutkan, ya. Kemudian nanti ide-ide itu akan dilaksanakan di suatu tempat yang mana proses produksi akan berlangsung. Ya, kalian kalau ini ide ini di gagasan, kembang gagasan, lalu kalian juga mengobservasi tempat yang akan digunakan untuk syuting nanti. Di situ juga bisa menambah ide kita lagi, mengembangkan ide lagi setelah melihat lokasinya, ya. Kita optimalkan apa yang ada di sekitar lokasi tempat pengambilan gambar nanti, ya. Ya, jadi perlu disurvei, perlu diobservasi, ya. Lalu itu dijadikan lagi tambahan konsep atau gagasan itu dikembangkan berdasarkan observasi lapangan itu tadinya. Nah, kalau sudah kita rumuskan ke dalam storyboard, ya. Jadi tugas kalian nanti untuk minggu depan itu kalian diskusi dengan kelompok untuk mengembangkan ide-ide kreatif video klip kalian, rumuskan konsepnya, ketik, ya, tuliskan, ya, konsepnya, tuliskan saja apa yang ide-ide yang berkembang tadi, ya, proses pengambilan idenya. Nanti diceritakan, dipresentasikan, ya, termasuk hasil observasi, misalnya kira-kira kalau kamu mau melakukan syutingnya ini di misalnya di kota Salatiga, ya, kalian syuting di kota Salatiga, maka tempat-tempat mana yang akan ini? Atau kalian lakukan di desa kalian, yang paling dekat misalnya di desa kalian sendiri. Nah, tentu kalian melakukan survei, foto, lokasi dan lain sebagainya menjadi bahan untuk mengembangkan ide, ya. Kemudian berikutnya kalian akan menyusun storyboard. Jadi minggu berikutnya adalah mengembangkan konsep itu ke dalam storyboard. Nah, storyboard ini adalah cara yang efektif, ya, untuk bisa digunakan. Kalian bisa membuat sketsa-sketsa gambar. Sketsa gambar itu tidak harus pakai pensil, bisa juga pakai digital, bisa juga pakai foto, ya, jadi tapi itu foto-foto tadi itu memberikan gambaran sketsa ide-ide tadi, ya. Jadi betul di situ harus ada keterangan-keterangan teknisnya, baik terhadap efek-efek khusus, teknik produksinya, ya, kalian standar storyboard, ya. Rinciannya tentu kalian akan kembangkan karena storyboard ini adalah ibaratnya merupakan dokumen untuk nanti mengarahkan produksi, ya. Jadi semakin detail, semakin jelas arahan-arahannya, itu membuat nanti di waktu produksi kita idenya sudah terekam di dalam storyboard itu. Jadi nanti tentu sebelum storyboard dikembangkan naskahnya dulu, ya, storyline-nya, ya, sinopsisnya, storyline-nya, baru storyboard. Ini pada minggu kedua setelah hari ini. Minggu depan masih ide-ide, diskusi ide kalian, ya. Kemudian storyboard tadi sebenarnya ini membuat rincian-rincian adegan-adegan atau scene
ya, SIM yang sudah rinci ini akan menjadi pengambilan gambarnya menjadi efektif. Kalian tidak lagi mencari-cari lagi karena idenya sudah terekam dalam sketsa storyboard tadi ya. Sehingga waktu pengambilan gambar apalagi menggunakan media tempat syutingnya itu di tempat lain yang berjarak, maka kita efisiensi ya. Dengan adanya storyboard kita tidak lagi improvisasinya terlalu banyak. Kalau mungkin muncul improvisasi itu barangkali ya tetap dimungkinkan, tapi kan tidak efektif kalau di dalam prosesnya itu kalian terlalu banyak improvisasi. Nah, lalu kelompok kalian siapkan ya di dalam proses pengambilan gambarnya tentu kan ada talentnya. Contoh yang kemarin pun ada menggunakan kawan-kawan sendiri untuk menjadi talent ya, untuk kemudian pihak-pihak yang terkait di dalam produksi. Kalian bisa sebenarnya teknisnya bisa bekerja sama antar kelompok juga, ya, artinya dua kelompok ini bisa saja berbagi sumber daya ya, artinya mereka bisa mengerjakan berkolaborasi untuk juga, walaupun tugasnya adalah kelompok berbeda, masing-masing sendiri, tapi di dalam prosesnya bisa saja bekerja sama, gitu ya. Nah, tentu. Nah, karena ini produksi yang simple ya tentunya kita tidak banyak membutuhkan pihak-pihak sebagaimana kalau produksi yang sesungguhnya ya. Nah, tapi sesungguhnya peran-perannya bisa dimainkan ya. Jadi Anda sendirilah yang bisa nanti bisa menjadi sutradaranya, termasuk videografernya. Ini ya. Nah, ini kalau dalam tim yang sesungguhnya tentu ini bagian-bagian ini akan menjadi penting untuk kru dari produksi ya. Nah, tentu aktor di dalam video klip tadi ya tentu kalian akan menentukan ya. Jadi misalnya peran-peran yang akan dimainkan dalam video klip tadi sesuai dengan karakternya ya. Nah, kalian bisa menggunakan pemeran-pemeran dari sekitar kalian ya, kita efisiensikannya. Ataupun kawan-kawan sendiri ya. Tadi maka Pak Edi katakan bisa berkolaborasi dengan teman-teman kelompok lain ya, untuk bisa saling membantu ya. Nah, pencahayaan juga perlu dipertimbangkan apakah pencahayaan alamiah atau artifisial. Nah, ini lokasi tadi kan hasil survei tadi akan membutuhkan prasyarat-prasyarat tersebutnya. Nah, sampai pada tahap itu ya. Ada pertanyaan? Baik. Gimana? Ada pertanyaan? Nanti dibentuk kelompok pagi itu berapa? Kelompok sore itu dua kelompok pagi minimal 3 kelompok lah. 3 atau 4 kelompok, terserah. Ya. Bisa berdua, bisa bertiga, satu kelompok itu tadi ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Gimana? Denny? Halo Denny? Ya. Ya, untuk pembuatan video klip ini nanti, video klip musik bagaimana? Tadi kamu sudah menuliskan ya, tadi Pak dilihat di grup ya. Ya. Sementara yang lain masih belum menulis. Nah ini bagaimana nih pembagian kelompoknya? Kelompok pagi kita bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok sore 2 kelompok. Ya.
Boleh yang pagi anggotanya bisa 2, bisa 3. Ya. Bisa 2, bisa 3. Ya. Atau kayak ditentukan aja ketuanya saja. Ini ya, nanti dia dikembangkan. Ya. Nah ini koordinatornya saja di sini yang pagi kelompoknya Irham, kelompoknya Denny, kelompoknya Singgih, gitu ya. Nanti silakan cari anggota. Halo, Rizkan? Iya, Pak. Ya, kamu ketua kelompok 2 ya? Ketua kelompok 1 Denny. 2. Ya. Ya. Ini kelompok 1 ya, Den? Ya, Pak. Kelompok 3-nya Singgih. Ya, Pak. Ya, nanti silakan masing-masing untuk mengkoordinasi dari anggotanya. Dia silakan nanti berhubungan dengan kelompok 1, 2, atau 3 ya. Ya. Berarti anggotanya satu aja, Pak? Hah? Anggotanya berarti ketua sama satu orang gitu? 2 jadi? Minimal. Minimal? Minimal 2. Ya. Ya, minimal 2. Minimal 2 orang ya. Supaya bisa berdiskusi untuk ide-idenya. Untuk sore, Tony sama Julio. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Kelompok 4-nya Tony, kelompok 5-nya Julio ya. Iya, Pak. Nah, nanti silakan Anda bergabung pada kelompok 4 atau kelompok 5. Ya. Jadi Iya, apa? Pak. Siap. Tugas minggu depan apa? Ya. Jadi tugas minggu depan adalah membangun konsep video klip. Tadi tahapan yang Pak Edi terangkan tadi, ya. 1, kalian membangun konsep video klip dulu. Ya. Kalian siapkan, diskusikan dengan anggota kelompok kalian ya. Jadi ini mungkin beberapa minggu tugasnya ini ya, tapi melalui satu tahapan-tahapan ya, yang harus dilalui sesuai dengan jadwalnya ya. Coba minggu depan kalian mengembangkan ide-ide untuk video klipnya ya, dipresentasikan dalam bentuk PowerPoint ya. Gagasan-gagasan tulis di dalam PowerPoint tadi, musiknya apa ya, kalian pilih, tema video klipnya itu seperti apa ya. Kalian cari referensi, visualnya nanti gaya visualnya seperti apa ya. Ide kreatifnya seperti apa, nanti diceritakan di situ. Tulis saja apa yang ada di dalam pikiran kalian tentang konsep video klip untuk musik tadi ya. Tadi boleh kalian menggunakan artis atau band musik live dari misalnya menggunakan akustik ya. Nah, misalnya akustik band ataupun yang sudah musik yang recording ya, recording juga boleh ya. Misalnya lagunya siapa lah, Dewa 19, lagunya Iwan Fals, lagunya Ebit GAD, tapi kalian bikin klip video klipnya, nggak apa-apa gitu ya. Tapi bagaimana idenya membuat video klipnya lagunya Ebit GAD, gitu ya. Ini sebagai sebuah karya eksplorasi kalian ya. Di minggu depan itu, minggu berikutnya siapkan storyboardnya ya. Kalian bisa menggunakan gambar manual ya, bisa menggunakan gambar digital, tapi format storyboardnya cari yang standar ya. Pakailah format storyboard, tapi dilengkapi dengan storyline-nya ya, storyline-nya. Jadi narasi ceritanya itu dituliskan, tapi dilengkapi dengan gambar, termasuk aspek-aspek produksinya. Coba kalian pakai storyboard. Nah, jadi memvisualisasikan gagasan yang pada minggu besok ke dalam sebuah sketsa perencanaan produksi, gitu ya. Itu jadi ini tugas 2 minggu ya. Jadi nanti ditunjukkan storyboardnya.
berapa adegan ini bagaimana, dan ini ya. Minggu besok baru curah gagasan ide kreatifnya. Ya. Nah, sambil kalian ini persiapan. Jadi dalam 2 minggu ini kalian persiapan produksi. Untuk itu kalian siapkan semuanya, diskusikan ya. Jadi tidak hanya 1 minggu ini prosesnya ya. Oh. Sampai di sini ada pertanyaan? Gimana, Fani? Kelompok 4, bagaimana? Belum ada, Pak. Belum ada. Tapi jelas ya apa yang dimaksudkan tugasnya ya? Iya, Pak. Tapi itu untuk musiknya, misal kita bikin sendiri, cover sendiri gitu boleh, Pak? Boleh, boleh. Oh iya. Boleh. Misalnya kamu punya kawan yang pemain gitar, ya? Iya. Atau mungkin ada grup band di kawanmu punya grup band atau kamu punya grup band, ya, bikin aja sendiri. Iya, Pak. Oke. Kelompok pagi, kelompoknya Singgih gimana? Kelompok 1, 2, 3, kelompok 3 gimana? Singgih? Belum ada, Pak. Belum ada. Kelompok 1, Denny? Belum, Pak. Ya. Rizwan, kelompok 2? Kelompok 5? Julio? Nggak ada, Pak. Nggak ada pertanyaan. Udah jelas, Pak. Sudah jelas ya? Ya, silahkan nanti ditulis anggota kelompoknya di grup ya. Kalian tulis sendiri. Ya. Kalian kontak kawan-kawanmu ya. Siapa yang mau menjadi anggotanya, ini termasuk dia sama Nanda, nanti silahkan diskusikan, Pak Edi tidak menentukan. Ya. Kamu mau masuk kelompok mana? Kelompok 1 itu koordinatornya Denny, kelompok 2 itu Iskon, Berham, ya, kelompok 3 Singgih, kelompok 4 Tony, kelompok 5 Julio. Jadi ada 5 kelompok. Ya. 3 kelompok untuk kelas pagi, 2 kelompok untuk kelas sore. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira Pak Edi cukupkan ya. Jadi 2 minggu mendatang kita sudah punya target. Minggu depan adalah pengembangan ide kreatif dari video klip itu. Tuliskan ide-idemu dalam PowerPoint, nanti diupload di Classroom juga. Kemudian minggu berikutnya adalah pembuatan storyboard, ya, storyboard yang mengacu pada ide-ide kreatif pada ini ya. Jadi sudah 2 minggu tadi ya. Semuanya bisa kalian siapkan pekerjaan 2 minggu mulai besok ya. Jadi setelah kalian diskusi pada kelompok kalian sendiri. Bisa dikerjakan berdua kan, atau bertiga. Kalau anggotanya 2 ya bisa 2 berdua, atau anggotanya 3 bisa bertiga. Gitu ya. Baik, kalau tidak ada yang perlu didiskusikan lagi, Pak Edi cukupkan. Selamat malam. Semoga ide kreatif kalian senantiasa tumbuh dan berkembang dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.